para konco pros dulu, sekarang kita masuk di segmen Nendang Kondang. Hal-hal yang berhubungan dengan kata kondang para konco. Mbak Glory, sosok kondang siapa yang menjadi inspirasi Mbak Glory sampai saat ini? Sosok kondang, sebentar ya. Ini apa di dunia politik? Boleh, Apa? yang dimanapun lah yang Mbak Glory mengidolakan dia, bahkan ingin sekali bisa temu atau menginspirasikan dia dalam perjalanan hidup Mbak Glory. Tunggu ya. Aku tuh sebenarnya nggak, kalau misalnya suka sama orang tuh nggak sampai yang suka-suka banget. Tapi kalau untuk sekarang ya, di posisiku yang sekarang itu aku pengen banget bertukar pikiran atau bicara mendalam sama pasangan. Apa sih artis-artis yang berpasangan tapi yang sampai saat sekarang ini mereka tuh masih langgeng ya, kayak misalnya Chelsea Olivia Glenn Ansky, Nana Mirdad Andrew White, terus siapa lagi ya? Iya banyak lah ya. Iya pokoknya pasangan-pasangan yang meskipun mereka sama-sama di dunia entertainment, kerjaannya menuntut macem-macem gitu kan, tapi ternyata mereka bisa loh menjalankan itu. Nah Apa itu sih rahasianya apa gitu? Oh pengennya itu ya? Iya. Ya pengen ditiru lah ya. Pengen ditiru ya bener. Rahasianya tuh apa? Terus pengen ya sharing-sharing gitu sih. Oke, selanjutnya sosok siapa yang hingga saat ini membuat Mbak Glory ini menjadi sosok kondang? Yang sosok di balik kondangnya Mbak Glory ini yang paling berjasa tuh siapa sih? Yang paling berjasa itu selain kedua orang tua, mereka mendoakan aku selalu, itu siapa ya, atasan langsung ya mungkin ya, atasan. Sebenarnya di Metro ini banyak sih, maksudnya orang-orang baik yang selalu memberikan masukan di saat aku. Bukan aku loh ya. Iya Mas Ferry salah satunya. terus. Pokoknya di saat lagi kadang kan suka jenuh ya kan, suka lagi breakdown lah, anak zaman sekarang bilang mental breakdown gitu. Betul. Nah di saat itu aku pasti ada beberapa orang yang aku ajak bicara, minta masukan, terus minta petuah-petuah lah gitu. Nah itu yang menurut aku mereka berjasa bikin aku kuat sampai sekarang gitu. Jadi masukan dari atasan itu bukan sebagai Dari atasan. bukan sebagai buat kita drop justru semangat ya. Betul. Dan itu kejadian di Mbak Glory di masa kerja seperti saat ini. Kalau Bapak Ibu sendiri, pesan yang paling disampaikan selain tadi soal ya bergaul seperti soal yang lain tuh, ada nggak sih yang dipesankan untuk ke depan tuh seperti apa di dunia broadcasting tuh ya, di dunia presenter ya? Dunia presenter karena tuh kan pasti banyak godaan lah, yang mungkin digoda di WhatsApp sendiri, di DM ada narasumber yang mungkin centil gitu kan macam-macam kan. Nah kalau papa mama aku tuh mereka percaya banget sama aku, karena mereka tahu aku orangnya kayak gimana, terus mereka tahu batasan aku tegas di sini gitu, punya prinsip segala macam. Jadi mereka itu cuman beberapa kali aja bilang kayak, kamu kalau manggil aku kan Cici, kamu kalau misalnya lagi banyak yang itu udah nggak usah dibaperin, nggak usah dibawa masuk ke pikiran, udah santai aja, maksudnya jangan semua dibaperin gitu, lebih kayak santai tapi kamu tetap kalem dan tetap berbuat baik sama orang itu gitu, jangan tapi sampai. memang sering curhatnya ke kedua orang tua tuh deket banget, jadi sesuatu biasa gitu ya? Iya sih. Lebih sering curhat ke orang tua atau ke pacarnya? Lebih sering ke keduanya sih, jadi mereka tetap ngikutin hidupku kayak gimana gitu. Mbak Glory itu keturunan apa sama apa sih? Kalau aku itu Chinese sama Manado, mama Manado, papa Chinese gitu. Tapi bahasa Jawa isa ya? Iya bahasa Jawa isa, karena teman-temanku kan orang Madura semua, Jawa, Madura. Dan orang Jawa, Madura, orang Jember yang cantik kayak gini jarang ya? Teman-temanku semua yang cantik. Iya. Kayak orang Korea gitu modelnya. Pantesan kayak orang Korea. Pertanyaan terakhir Mbak Glory, sosok kondang siapa yang Mbak Glory ingin sekali wawancara, kolaborasi, dan juga mungkin duet lah gitu loh. Pengen duet lah. Aku pengennya tandem ya. Aku dari dulu ya pengen banget aku wawancara sebenarnya Prabowo Subianto. Jadi aku pernah pas kan ini di pas banget makanya, tapi belum dapat kesempatan. Jadi aku pernah ditanyain juga nih pertanyaan yang sama, siapa nih yang kamu pengen wawancara langsung 101 gini. Terus aku bilang Prabowo Subianto. Kenapa? Karena aku selama ini cuma bisa doorstop, dari dia Menhan sampai dia presiden pun baru doorstop aja, belum pernah yang kayak oke Pak Prabowo, program kamu apa gitu-gitu, belum pernah. Pengen nggak sih punya program? Pengen punya program sendiri, pengen nggak sih? Nah aku pengen banget punya. Impian, ya. Bahkan aku udah punya decknya. Oh apa? Program Morning Glory namanya. Di mau ada rencana?
Enggak, maksudnya aku udah bikin. Aku udah Jadi bikin. bikin dirimu sendiri ya, tapi Iya. saya ketemu beliau nanti kamu review ke situ nanti. Setuju sih aku, keren. Gitu. Jadi banyak inspirasi yang ada di Pemimpin Negeri ini nanti diceritakan versinya Mbak Glory. Iya, gitu. betul. Saya support. Oke. Kita bisa Terima tandem. kasih. Iya, benar. Oke, terakhir Oke. apa yang bisa Mbak Glory sampaikan ke teman-teman para konco yang ingin jadi presenter, ingin jadi model, pesan buat masyarakat. Pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton video ini, The Blangkon TV, yang punya mungkin cita-cita impian dari kecil atau semasa sekolahnya pengen jadi seseorang yang menginfluencer atau menjadi pokoknya sosok yang bisa berdampak bagi orang, misalnya kita berkarya di TV, jadi reporter ataupun presenter, menurut aku harus persisten gitu. Jadi misalnya kamu punya mimpi A, ya udah kamu jalankan dan bikin target-target kecil untuk mencapai tujuanmu gitu. Jangan sampai mimpimu A tapi kamu bikin target-targetnya di B gitu. Jadi fokus terus persisten, kekeh gitu sampai target itu tercapai gitu. Kalau menurut aku gitu. Penting sekali itu pastinya. Oke para konco, itu tadi 3 segmen kita udah sama Mbak Glory Nata. Mudah-mudahan konten ini menginspirasi dan juga bermanfaat para konco sedulur. Dadah para konco. Dadah para konco sedulur. Oke. Terima kasih Mas Ferdi.